Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan materi kali ini tentang perencanaan investasi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang metode-metode yang dapat digunakan oleh investor untuk merencanakan investasi. Ada 3 metode yang akan kita bedah pada hari ini, yaitu NPV, Net Present Value, IRR, Internal Rate of Return, dan Payback Period. Baiklah, untuk materinya sendiri bisa Anda pelajari di Google Classroom yang sudah saya share ya. Jadi silakan pelajari teorinya. Karena di sini kita hanya akan membahas tentang bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Jadi langsung ke praktek. Oke, sekarang kita masuk ke metode yang pertama yaitu Net Present Value. Jadi metode ini kita akan menghitung berapa nilai uang yang akan kita terima di masa depan, kita nilai di nilai yang sekarang gitu ya. Nah, langsung masuk ke contohnya. Nah, contohnya di sini PT Gladiol katanya mau membeli sebuah mesin. Harga mesinnya adalah 50 juta dan mesin tersebut diperkirakan dapat digunakan selama 5 tahun ya. Selama 5 tahun tanpa nilai residu. Nilai residu ini adalah nilai sisa. Jadi pada tahun kelima nilainya adalah 0 gitu ya. Kalau tanpa nilai residu berarti tahun kelima nilainya 0, tidak bisa dijual. Oke, untuk investasi ini katanya diharapkan akan mengurangi biaya tenaga kerja per tahun ya, lihat per tahun sebanyak 18 juta rupiah. Perusahaan mengharapkan, harapannya gitu kan, perusahaan dapat memperoleh tingkat pengembalian investasi adalah 20% sebelum pajak. Nah, apakah usulan ini diterima atau ditolak? Kita akan hitung. Nah, ini ya, cara menghitungnya bisa seperti ini. Nilai investasinya adalah 50 juta. Sedangkan umurnya tadi di soal adalah 5 tahun. Dan nilai residunya 0 rupiah. Ketika tahun kelima kalau dijual mesin tersebut nilainya 0. Penghematan biaya tahunan, kalau kita beli mesin ini, kita akan hemat selama 5 tahun adalah 18 juta. Harapan tingkat kembalian investasi 20%. Maka kita buat tabel seperti ini, lalu kita hitung penghematan tahun 1 sampai 5, 18 juta rupiah, dikali 2991. Nah, ini nanti akan kita cari ya, seperti apa mencarinya. 1 sampai 5 adalah 18 juta. Dikali 2,991 hasilnya 53 juta sekian-sekian. Nih, ini hasilnya. Lalu kemudian kita kurangkan dengan investasi awal tahun ke-0 ya, tahun ke-0 kita kalikan 50 juta, kita kan investasinya 50 juta dikali 1,000. Dapat dari mana ini? Nanti kita juga cari ya nilai faktornya. Adalah 50 juta. Maka 53 dikurangi 50 juta, ini dikurangi gitu ya. 53 juta kurang 50 juta adalah 3.838.000 rupiah. Ini hasilnya. Lalu kita cari dulu nih, dapat dari mana sih 2911 gitu ya. Kita cari terlebih dahulu. Beginilah cara mencarinya. Anda diminta untuk, atau Anda sebetulnya sudah saya sediakan tabel bunga. Ya, silakan diunduh tabel bunganya. Nah, tabel bunga itu menyediakan beberapa bagian. Ada yang present value, yang anuitas. Ada juga yang bukan anuitas. Silakan dicek ya. Cari yang present value anuitas. Kenapa anuitas? Karena penghematan yang diterima adalah tiap tahun dan nilainya sama gitu ya. Penghematannya tadi berapa? 18 juta kan kalau saya tidak salah ya.
Cara mencarinya adalah dengan kita cari tahu dengan tahun keberapa tadi ya, sampai dengan berapa tahun anuitasnya, sampai dengan 5 tahun. Berarti ini kan 1 sampai 5. Kita cari angka yang tadi kita peroleh 2,99 sekian. Kita telusuri sampai ada di mana, gitu ya. Kita telusuri, ternyata 2,991-nya ada di sini. Nih, lihat, ada di kolom ini. Kita tarik ke atas. Sorry, tidak seperti itu. Jadi 5 tahun dengan tingkat kembalian yang diharapkan adalah 20% dari atas tarik ke bawah, gitu ya. Dari atas tarik ke bawah. Dari pinggir ini 5 tahun periodenya, tarik ke sebelah kanan. Maka diketemukanlah 2,9906 atau kalau di kasus yang tadi kita bulatkan menjadi 2,991. Nah, ini dia faktornya ya. Jadi kita bisa tahu. Lalu kemudian yang tadi periodenya 0. Karena periodenya 0 maka dianggap 1,000 gitu ya. Di sininya dianggap 1,000. Sehingga kita kembali lagi. Nah, ini 2,991 tadi sudah kita ketahui dapat dari mana dan 1,00 ini juga kita sudah ketahui. Sehingga hasilnya adalah positif 3838.000 ya, 3.838.000. Lalu apakah investasi tersebut harus dijalankan atau ditolak? Ya, syaratnya adalah seperti ini nih, lihat. Investasi tersebut bisa diterima atau dijalankan jika nilai NPV-nya atau nilai tunai bersihnya adalah positif dan 0, gitu ya. Usulan investasinya diterima jika nilainya adalah positif atau 0. Akan tetapi jika nilainya negatif gitu ya, maka investasinya harus ditolak. Karena tadi di soal nilainya adalah positif, maka investasi ini diterima. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. PT Kedung Sari katanya mau berinvestasi, gitu ya. PT Kedung Sari mau berinvestasi beli mesin. Harganya adalah 31.700. Mesin ini dapat digunakan selama 4 tahun tanpa nilai residu. Lihat, tanpa nilai residu. Dan arus kas bersih yang dihasilkan 10 juta. Tingkat bunga yang berlaku saat ini adalah 10%. Maka analisisnya seperti apa? Nah, kita lihat analisisnya. Nilai investasinya adalah 31.700 dan jangka waktunya 4 tahun tanpa nilai residu atau nilai sisa. Jadi mesin tersebut kalau setelah digunakan selama 4 tahun pas dijual nilainya 0 gitu ya. Nah, penghematan biaya tahunan 10 juta dan tingkat kembalian investasi yang diharapkan adalah 10%. Maka tahun ke-1 sampai 4 dengan arus kasnya 10 juta, maka nilai faktornya seperti tadi kita cari dulu ya. Tahun ke-4 dengan tingkat bunga atau tingkat faktornya adalah 10% diperoleh 3170. Nih, hasilnya adalah 10 juta dikali 3170, 3,170 hasilnya 31.700. Pada tahun ke-0, investasi yang dikeluarkan adalah 31.700, maka 31.700 dikali dengan 1,000 hasilnya 31.700. Ini kita kurangkan hasilnya 0, maka investasi ini harus ditolak atau dijalankan. Ya, harus dijalankan karena tadi syarat dari investasi yang diterima adalah
positif atau nilainya 0 gitu ya, positif atau 0. Oke, kita lihat, kita buktikan kalau ini bisa 0 ya. Kalau bisa 0 kita buktikan. Arus kasnya seperti apa? Nah, ini arus kasnya. Arus kasnya seperti ini. Kita lihat saldo investasi awalnya 31.700. Arus kasnya tiap tahun adalah 10 juta. Nah, ini untuk yang kolom 3 itu dari sini kolom 1 dikali dengan 10%. Maka 31.700 dikali 10% hasilnya 3.170. Lalu di kolom 4 ini 10 juta dikurangi 3.170. Hasilnya 6 juta sekian-sekian. Ya. Jadi ini gitu kan. Dikurangi dengan, ingat, dikurangi dengan 3.170. Hasilnya 6.830.000. Nah, lalu ini dapat dari mana? Ini adalah diperoleh dari kolom 1 yang ini 31.700 dikurangi 6 juta sekian-sekian. Hasilnya adalah 24.870. Terus begitu. Masuk lagi ke 24 misalnya. 24.870 dengan penghematan atau arus kas masuknya 10 juta. Ini diperoleh dari 10% dikali 24. Nih, 24 dikali 10%. Ini 10%-nya. Gitu ya. 10%-nya jadi 2.487. Sehingga nanti 7 juta ini diperoleh dari 10 juta dikurangi 2.487 hasilnya 7.513. Lalu kemudian 24 juta gitu ya. 24 juta saya ganti lagi warnanya. Nah, 24 juta ini dikurangi minus ini. Hasilnya adalah 17.357.000 rupiah. Begitu selanjutnya sampai ininya 0. Nih, tadi kan harus 0 ininya kan. Nah, Bu, kenapa sekarang ada sisanya 1.970? Ini karena faktor pembulatan sebetulnya ya. Jadi harusnya 0, tapi karena ada faktor pembulatan maka ini ada nilai sisa segini. Oke, kita lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu tentang internal rate of return. Kalau di internal rate of return, kita nyari prosentasenya, ya. Kalau tadi NPV itu kita nyari nilai tunainya, kalau di internal rate of return kita nyari prosentasenya. Langsung masuk ke soal. Nah, PTX aja ya, kita sebutkan PT The Lost World Corporation ini kita PTX aja ya. Mempertimbangkan untuk membeli sebuah alat berat, beli beko misalnya, atau beli apa gitu ya, alat berat, seharga 565 juta dan memiliki masa manfaat atau umur ekonomis 10 tahun. Nah, perusahaan kalau beli alat ini bisa hemat tenaga kerja 100 juta per tahun. Nih, hematnya 100 juta per tahun. Maka kita masukkan rumusnya. Rumusnya ada di dalam slide yang sudah saya berikan, Anda tinggal baca. Rumusnya adalah faktor bunga sama dengan investasi proyek dibagi dengan arus kas masuk tahunan. Ya, hasilnya adalah 565 juta dibagi dengan 100 juta. Hasilnya 5,650. Maka kita cari berapa prosentasenya. Kita cari dengan melihat tabel bunga di baris ke-10. Kenapa baris ke-10? Karena jangka waktu investasinya adalah 10 tahun. Kita cari di baris ke-10. Oke, kita cari sekarang. Nah, ingat ini masih pakai atau menggunakan yang anuitas ya, karena arus kasnya berturut-turut dalam setiap tahun. Jadi harus anuitas ya. Nah, cari baris ke-10. Kenapa baris ke-10? Karena tahun ke-10 gitu
gitu ya, sampai tahun ke-10. Kita cari 5,650 gitu ya. Kita cari ada di belah mana 5,650 tersebut. Ternyata ada di sini. Lalu kita cek berapa prosentasenya, cek ke atas. Ya, kita cek ke atas, oh ternyata prosentasenya adalah 12%. Jadi investasi tersebut akan menghasilkan tingkat return 12%. Tinggal Anda bandingkan. Kalau saya beli mesin, hasilnya 12% returnnya. Kalau saya nabung di deposito, berapa persen hasilnya? Tinggal dibandingkan mana yang tertinggi Anda ambil, gitu ya konsepnya. Oke, lalu kemudian, nah ini pembuktiannya, silakan dibaca tentang pembuktiannya. Lalu kemudian kita masuk ke contoh berikutnya, contoh 5. Nah, contoh ini kita punya contoh jumlah investasi yang diperlukan sebuah perusahaan adalah 60 juta gitu ya. Investasinya 60 juta, penghematan per tahunnya si perusahaan kalau invest di mesin misalnya, maka nanti hemat biaya tenaga kerja 15 juta. Umur proyeknya adalah 10 tahun. Maka tinggal dibagi 60 juta dibagi dengan 15 juta. Hasilnya adalah 4,000. Nah, kita cari nih. 4,000 itu di tabel bunga ada di sebelah mana? Ya, ada di sebelah mana? Ingat tadi investasinya adalah selama 10 tahun. Maka cari ke sini 10 tahun kan? Cari 10 tahun. Oh, ini 10. Dari sini kita cek di mana letaknya 4,000. Kita cari tahu 4,000, ternyata tidak ada 4,000. Adanya kemungkinan berada di antara 4125 dan 3,6819. Mungkin nggak ada di sini? Tidak mungkin karena ini lebih kecil, makin kecil. Mungkin nggak ada di sebelah sini? Tidak mungkin karena ini lebih tinggi, ke sini lebih tinggi terus. Jadi dia 4,00 itu ada di tengah-tengah ini. Ada di tengah-tengah antara, cek ke atas, antara 20% dan 24%. Gitu ya. Jadi si 4,000 itu ada di antara 20% dan 24%. Maka kita gunakan rumus interpolasi untuk mengetahui berapa persennya. Nah, caranya begini, kita gunakan rumus interpolasinya. Kita hitung dengan rumus interpolasi, masukkan faktornya. Tadi ya, yang 20% itu adalah 4192. Ya, 4192. Sedangkan faktor 24%-nya adalah 3,682. Sedangkan ini adalah yang kita temukan dari soal. Ya, jawaban yang dari soal ya. Maka setelah kita tahu komponen-komponennya tinggal kita kurangi. 4192 kurangi 4000, 0,192. 4192 kurangi dengan 3682, kurangi hasilnya ini. Nah, kita sudah dapat nih hasilnya ini dan yang ini hasilnya. Lalu kita masukkan ke rumus interpolasi. IRR sama dengan 20%. Kenapa 20%? Karena yang terendah adalah 20%. Ya, 20% ditambah dalam kurung bagi. Nah, ini dibagi dengan ini. 0,192 dibagi dengan 0,510 gitu kan, dikali 4%. Nah, kenapa 4%? Selisih nih. Selisih ini dengan ini adalah 4%. 24 kurangi 20 adalah 4. Ya. Maka hasilnya adalah 1,5%. 1,5%. Ditambahkan 20% tambah 1,5%. Jadi ternyata
Prosentasenya adalah 21,5%. Jadi kesimpulannya adalah investasi tersebut atau proyek tersebut ya, investasi proyek tersebut menghasilkan tingkat kembalian sebesar 21,5%. Bandingkan dengan apa? Bandingkan dengan investasi lain. Kalau Anda investasinya tidak ke proyek tersebut, tapi misalnya beli deposito, hasilnya berapa persen? Paling tinggi silakan diambil, gitu ya. Nah, seperti itu untuk IRR. Lanjut kita metode terakhir yaitu tentang payback period. Payback period ini yang akan kita cari adalah periodenya. Mana yang paling tercepat tingkat pengembaliannya? Kita masuk ke soal. PT Wulandari memerlukan sebuah mesin. Perusahaan mempertimbangkan dua alternatif mesin. Artinya perusahaan ngabandingkan gitu ya, membandingkan dua alternatif mesin, yaitu mesin A dan mesin B. Yang mesin A harganya 90 juta. Mesin B harganya 72 juta. Kedua mesin ini sama kalau digunakan per tahun akan menghemat biaya operasi sebesar 30 juta. Jadi, beli mesin mana? Beli mesin yang mana? Yang A atau yang B? Oke, kita hitung. Gampang, jadi tinggal dibagi saja ya. Nah, ini harga jual mesin A, ini harga jual mesin B. Tingkat pengembaliannya adalah atau penghematannya adalah 30 juta masing-masing. Nah, berarti kalau kita bagi, yang mesin A bisa kembali dana kita dalam 3 tahun, mesin B bisa kembali dana kita dalam 2,4 tahun. Jadi kalau dilihat dari sini, mana yang lebih menguntungkan? Ya, mesin B ya, maka belilah mesin B. Kenapa? Karena mesin B ini memberikan tingkat kembalian lebih cepat dibandingkan dengan mesin A. Nah, demikian untuk materi kali ini tentang perencanaan investasi. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.